Jadi kalau ada kebocoran atau ada hack atau sesuatu yang dihack orang begitu ya, penjahat masuk, itu siapa yang bertanggung jawab? Selama ini yang sering ditanya pasti Kementerian Kominfo. Tapi sebenarnya kalau dalam undang-undang yang bertanggung jawab itu ya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kalau kebocoran ada di BPJS, ya BPJS yang tanggung jawab. Kalau kebocoran itu ada di Tokopedia, ya Tokopedia yang bertanggung jawab. Ada puluhan ribu sistem elektronik di Indonesia. Tidak mungkin kalau semua itu tanggung jawab negara atau pemerintah. Misalnya sistem elektronik milik perbankan. Kalau sampai bocor, misalnya milik BCA begitu ya, bocor. Padahal di situ ada data, ada dana. Terus kemudian ada kerugian material. Kira-kira siapa yang harus tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya BCA, penyelenggara sistem elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya ditemani oleh Mas Bayu Wardana, nanti yang akan membantu mengatur diskusi ini sebagai moderator. Nah, kami kali ini akan mendiskusikan suatu masalah yang saya kira kalau itu benar-benar terjadi, itu benar-benar menggelisahkan seluruh warga negara Republik Indonesia. Yaitu karena beberapa hari yang lalu itu ada informasi, ada berita yang marak, yaitu informasi tentang spekulasi mengenai bocornya data pribadi. Nah, ini sudah sejak lama sebenarnya menggelisahkan, ya, karena data pribadi itu bisa disalahgunakan, dan kita sudah tahu praktek-praktek di media virtual, di online, di media komunikasi yang orang sering mengalami kesulitan, mengalami mungkin secara pribadi atau bahkan juga secara sosial, secara kewarganegaraan itu bisa dirugikan. Maka kami mengangkat masalah ini untuk menjadi pembicaraan secara publik. Jadi mudah-mudahan nanti diskusi ini benar-benar bisa mencari solusi secara permanen, sehingga dalam jangka panjang masyarakat tidak selalu dihantui oleh was-was. Ini kalau data saya bocor, kalau bocor ini akibatnya apa, ya, dan bagaimana cara mencegahnya. Saya kira ini pengantar saya. Saya Bambang Sadono yang pengelola kanal YouTube Inspirasi untuk Bangsa ini. Mudah-mudahan benar-benar bisa memberi inspirasi dan memberi partisipasi untuk mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kami langsung saja ke Prof. Sudan ini. Jadi sambil mungkin di jalan ya Prof. Ini mungkin yang ingin kami ketahui dari diskusi tadi. Ini gimana ini tentang kebocoran ini gitu ya, kebocoran data pribadi, walaupun saat ini belum pasti ini kebocorannya lembaga mana, ini instansi atau perusahaan belum tentu, tetapi apa sih yang bisa diantisipasi namanya pemerintah dalam hal ini untuk mengatasi kebocoran gitu ya, atau setidaknya dalam wewenangnya Prof. Sudan itu dalam KTP ini ya, kalau kita tahu ya, itu apa yang bisa diantisipasi untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Terima kasih
Mas Bayu, Mas Agus, Mas Bambang, dan narasumber semuanya yang sudah bergabung. Pertama-tama, kalau dari perspektif yang kita pandang, dari 6 tahun saya menjadi dirjen, itu melihat yang paling mendasar harus kita tingkatkan adalah kesadaran tentang perlindungan dan menjaga rahasia data pribadi. Jadi awareness tentang cyber system, cyber security system, awareness tentang law protection dari rahasia data pribadi itu menjadi perhatian kita. Karena kalau ada institusi yang mau menambang data, memining data, itu sekarang di Google itu tersedia sources data yang jumlahnya sangat masif. Misalnya nanti teman-teman semua, Mas Bambang, Mas Agus, Mas Bayu, mohon izin, kalau ada waktu luang buka Google, kita googling, ketik misalnya KTPL. Itu akan ada puluhan juta foto-foto KTP. Kemudian kita ketik kartu keluarga. Akan ada puluhan juta gambar-gambar foto-foto kartu keluarga. Kita ketik NPWP, akan keluar puluhan juta foto-foto NPWP. Demikian juga kita ketik ijazah, kita ketik paspor, rekening bank, kemudian kita ketik juga SIM, kita ketik ijazah, akan muncul data-data yang seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah data pribadi kita itu ada di mana-mana. Bahkan setiap lembaga itu menyimpan data pribadi masing-masing penduduk. Hasil dari kajian kami, setiap kampus menyimpan data penduduk dari pendaftaran mahasiswa. Dari Polri menyimpan data penduduk untuk pendaftaran SIM. Dari Badan Pertanahan menyimpan data penduduk terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Belum di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan. Karena data kependudukan itu bisa mereka kolek sendiri ketika penduduk mengisi kepesertaan. Kepesertaan sebagai nasabah, kepesertaan di asuransi, kepesertaan untuk menjadi mahasiswa, itu mereka mengisi tentang who you are, siapa dia, siapa kita. Itu mengisi dulu. Yang banyak diisi dulu tidak pakai NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Itu standarnya. Nah sekarang setelah kita menuju integrasi data dengan berbasis satu data, di Perpres 39 tahun 2019 dan Perpres 69 tahun 2019 tentang percepatan layanan adminduk dan statistik hayati, itu mulai bergeser menuju NIK. Nah, disinilah perlunya kesadaran dan kewaspadaan dari seluruh pengelola data. Nah, jadi pengelola sertifikasi dan transaksi elektronik serta para pengelola data itu betul-betul peduli dengan keutuhan data, keamanan data, keselamatan data, dan perlindungan rahasia data pribadi. Karena walaupun sudah banyak data kita tersebar di mana-mana, tetapi yang sudah terstruktur, karena setiap pengelola data memiliki struktur data sendiri-sendiri, memiliki pola data sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus dijaga. Pertama, awareness, kesadaran untuk menjaga itu. Yang kedua, bagi pengelola data, itu ya seperti yang kami lakukan, ini Mas Bambang, Mas Bayu, Mas Agus, kami juga deg-degan. Maka kami di Dukcapil itu rutin melihat log traffic dan transaksi. Kami sangat berharap, berdoa, mohon dukungan semua pihak agar keamanan sistem di Dukcapil itu tetap bisa terjaga. Karena kita nggak boleh terkabur, persoalan cyber security system itu adalah proses, bukan result, bukan hasil semata-mata. Itu terus berproses, kita perbaiki, kita jaga terus-menerus. Kemudian yang ketiga, itu ekosistem yang harus dibangun. Kerjasama antar pengelola data, swasta dan pemerintah, kemudian dengan otoritas yang berwenang, Kominfo, BSSN, dengan lembaga pengguna, itu harus dijalin kerjasama yang solid. Sehingga tidak boleh ketika ada masalah saling menyalahkan, tetapi harus saling memperkuat untuk mencari solusi secara nasional, secara bersama-sama. Saya kira itu dulu Mas, 3 hal yang perlu saya sampaikan. Ya, Prof, saya mau nanya langsung saja.
apakah memang yang kita sedang ramai ini data yang bocor itu Prof sudah memastikan bahwa itu bukan dari data Dukcapil itu? Ya, kami melakukan analisis data. Pertama, apa yang kami lakukan ketika di hari Kamis ada isu seperti itu? Nah, kami mengumpulkan tim di data center untuk mengecek ke dalam. Kita lakukan evaluasi internal. Apa yang kita lakukan evaluasi? Pertama, virtual private network kita dihack orang tidak. Kemudian firewall kita dihack orang atau tidak. Aplikasi-aplikasi kita dihack orang atau tidak. Nah, kemudian yang kita cek adalah lognya. Ada log yang mencurigakan enggak? Trafficnya. Ada traffic yang tiba-tiba melonjak atau tidak. Kemudian kita cek transaksi-transaksi. Karena kita ada jutaan transaksi, Mas, setiap hari. Nah, itu ada yang tiba-tiba anomali atau tidak. Alhamdulillah, ini tidak ada. Nah, kemudian kita mengambil 1 juta data di akun user codes itu. Nah, kita pelajari struktur datanya. Kita ambil 1 juta itu. Kita juga komunikasi dengan di Red Forum itu. Hanya karena sekarang akunnya sudah diblok, kita nggak bisa komunikasi lagi. Ingin melihat data yang disediakan yang lain itu seperti apa. Nah, dari 1 juta data itu kita analisis semuanya, field-nya kita analisis. Kita menemukan di sana ada nomor kartu, nomor handphone, email, tanggungan, kemudian apa lagi ya? Kepesertaan, tanggal kepesertaan. Nah, itu kami memastikan itu bukan data yang bersumber dari servernya Dukcapil. Karena di kami struktur datanya tidak seperti itu. Di kita kan struktur datanya NIK, nomor KK, nama, alamat seperti itu. Nah, kami berharap mudah-mudahan itu tidak ada persoalan di sistem kami. Karena kami juga deg-degan, Mas. Karena kami mengelola data sangat besar. Itu, Mas Bayu. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin menanyakan ke Prof. Henry, karena mungkin reading sektornya untuk di data pribadi kan di Kominfo nih, yang punya peta lebih makro ya, bagaimana menangani data pribadi. Jadi apa mungkin yang sudah atau yang sudah dan akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini? Kalau ada kebocoran, ada sistem informasi elektronik yang tidak aman, tidak andal begitu. Ini udah sebelum ada Undang-Undang PDP yang berlaku Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tapi ini asli sejak tahun 2008 itu ada pasal 15 yang mengatakan begini, penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Kurang sebagaimana mestinya enggak saya tulis, belum saya tulis. Jadi kalau ada kebocoran atau ada hack atau sesuatu yang dihack orang begitu ya, penjahat masuk, itu siapa yang bertanggung jawab? Selama ini yang sering ditanya pasti Kementerian Kominfo. Tapi sebenarnya kalau dalam undang-undang yang bertanggung jawab itu ya PSE, penyelenggara sistem elektronik. Kalau kebocoran ada di BPJS, ya BPJS yang tanggung jawab. Kalau kebocoran itu ada di Tokopedia, ya Tokopedia yang bertanggung jawab. Ada puluhan ribu sistem elektronik di Indonesia. Tidak mungkin kalau semua itu tanggung jawab negara atau pemerintah. Misalnya sistem elektronik milik perbankan. Kalau sampai bocor, misalnya milik BCA begitu ya, bocor. Padahal di situ ada data, ada dana. Terus kemudian ada kerugian material. Kira-kira siapa yang harus tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya BCA, penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah itu Kementerian Kominfo itu membuat regulasi ya dasarnya undang-undang ya, undang-undangnya ada regulasi yang dibuat oleh negara, kemudian membuat turunannya PP, kemudian Permen. PP sudah ada PP 71 tahun 2019, Permennya sudah ada Permen nomor 5 tahun 2020, misalnya begitu. Itu semuanya memberikan semacam rambu-rambu standar-standar tentang keandalan dan keamanan penyelenggara sistem elektronik. Itu. Jadi sekali lagi kalau ada kebocoran
Itu yang tanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik. Dan ada ribuan penyelenggara sistem elektronik. Nah, di Indonesia sendiri, ini memang yang namanya serangan cyber itu masuk ke tahun 2020, dari 2019, itu naik 5 kali lipat. Satu hari itu ada yang 3 juta serangan. Itu catatan dari teman-teman BSSN ya, BSSN. Jadi dalam bulan Januari sampai Agustus 2020 itu ada 190 juta serangan cyber. Paling banyak tadi saya katakan dalam satu hari pernah 3 juta. Itu serangan-serangan baik itu malware, serangan-serangan baik itu trojan, serangan-serangan defacing maupun juga hacking dan lain-lain. Nah, Kaspersky, perusahaan dari Amerika, mengatakan bahwa tahun 2021 tahun ini juga meningkat dibandingkan tahun 2020. Artinya memang negara kita adalah negara yang jadi sasaran serangan-serangan cyber. Anda bayangkan pengguna internet di Indonesia sudah melebihi 202 juta. Itu di Indonesia. 202 juta ini, pengguna ini ada yang baik-baik, ada yang tidak terlalu baik, ada yang sangat buruk atau jahat. Pelaku-pelaku hacker dan sebagainya. Nah, menghadapi hacker pun sebenarnya ada dua. Ada dua macam pendekatan. Di satu sisi pendekatan hukum yang selama ini menonjol. Yaitu apa? Ya, gimana itu? Hacker kalau dia melakukan illegal access, ya kena Undang-Undang ITE pasal 30, illegal access. 32, kalau dia mengubah-ubah. Kalau dia bikin manipulasi, kena 35. Nah, ini sanksinya 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, dan sebagainya. Itu yang dilakukan kepolisian. Sementara ada pendekatan lain yang mengatakan, jangan dong, hacker ini kan anak-anak pinter. Jangan lalu dihukum. Hacker ini justru harus ditampung, jadikan kekuatan negara untuk melawan negara lain. Bayangkan ada anak-anak muda yang bisa bobol perbankan di Amerika. Bansosnya Amerika dibobol dari Surabaya. Itu kan anak-anak hebat gitu loh. Tapi ada pendekatan yang hukum tadi, masukkan, malah dilaporkan ke Interpol, masuk ke pengadil, masuk ke tahanan karena melanggar undang-undang Indonesia maupun juga undang-undang negara lain. Nah, ini yang sering kali terjadi. Yang jelas memang kalau ada peretasan data pribadi itu harus ada lebih dahulu adalah investigasi, karena bisa saja karena memang ada pelaku-pelaku yang jahat menggunakan macam-macam ini, ada namanya structured query language, ada insecure direct object reference dan lain-lain. Ada yang human error. Human error artinya dia ada di sistemnya, tetapi dia tidak melakukan sebagaimana yang harusnya diperintahkan untuk keamanan data pribadi. Dia justru error di situ. Atau bahkan melakukan kejahatan dari dalam. Seperti yang pernah terjadi di Jawa Timur juga, yang kasus Denny Siregar itu ternyata ada yang membocorkan dari dalam. Nah, ini semua baru bisa kita ketahui kalau ada investigasi. Makanya kenapa pemerintah kemarin tidak buru-buru langsung memvonis dan sebagainya, harus diinvestigasi dulu. Dan investigasi ini tentu saja membutuhkan juga waktu ya, membutuhkan biaya misalnya begitu, karena kan otomatis dengan peretasan itu kan sistem yang diretaskan harus terpaksa tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya karena sedang diretas begitu ya. Sehingga ada kasus legal liability, kasus hukum, reputasinya juga buruk. Wah, BPJS ternyata begini, misalnya begitu. Kalau misalnya yang kena temannya Pak Zudan, langsung temannya Pak Zudan yang diserang kan begitu kan. Reputasi, ini menyangkut reputasi. Tapi tentu saja itu harus harus ada investigasi terlebih dahulu sampai benar-benar ditemukan ada apakah ini unsur serangan dari luar, hacker dari luar, seperti kasus Tokopedia itu hackernya dari Pakistan. Kasus Bhinneka hackernya dari Pakistan. Ini apakah dari luar atau dari dalam? Dalam itu dalam lembaga itu sendiri atau dari luar lembaga. Kalaupun dari luar itu luar negeri atau di dalam Indonesia itu juga harus diteliti. Nah, ini
yang seringkali masyarakat kadangkala menganggap bahwa begitu mudahnya langsung ingin memvonis, ingin cepat-cepat menghukum orang. Tidak bisa seperti itu, karena memang kebocoran data itu pertama adalah memang sekarang begitu banyaknya serangan-serangan. Yang kedua, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan, era sekarang ini era yang disebut sebagai the age of surveillance capitalism. Era di mana kapitalisme global itu mensurveillance kita, mengawasi kita. Pak Bambang, Pak Zudan, saya menggunakan WA, nggak pernah bayar ke WA. Menggunakan Google, nggak pernah bayar ke Google, tapi memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di WA maupun Google atau Facebook dan lain-lain. Mereka dapat dari mana? Dari perilaku kita, semua perilaku kita. Jutaan orang Indonesia, ratusan juta orang Indonesia, perilakunya di dunia digital itu menjadi data yang dikumpulkan. Ini yang ditulis oleh Shoshana Zuboff. Zuboff mengatakan bahwa Google itu pelopor kapitalisme pengawasan dengan fitur mesin pencarinya. Google tahu kita ini, misalnya sekarang Pak Zudan naik mobil, dari mana ke mana, kalau dia pakai Google Map atau pakai Waze, akan ketahuan dia pergi kemana. Akan ketahuan dia tadi browsing apa, akan ketahuan temannya siapa, akan ketahuan pola komunikasinya seperti apa, akan ketahuan pola konsumsinya menggunakan digital juga seperti apa. Ini sebenarnya juga data pribadi yang sifatnya spesifik. Dan itu dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan global tanpa mereka mencuri, tapi kita menyerahkan secara sukarela. Karena kita memanfaatkan fasilitas layanannya, itu nggak ada yang mencuri. Mereka nggak mencuri, bahkan mereka minta konsen, minta persetujuan, karena Undang-Undang ITE pasal 26 mengatakan bahwa penggunaan data pribadi harus dapat persetujuan. Mereka udah minta konsen kepada rakyat Indonesia. Lu kalau mau pakai Instagram, setuju nggak kalau data Anda saya pakai? Ketika nggak setuju, nggak bisa pakai Instagram. Ketika nggak setuju, nggak bisa pakai Google. Agree, setuju. Sudah, nggak ngelanggar hukum, malah diserahkan. Itu yang terjadi. Itu namanya the age of surveillance capitalism. Nah, ini yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Pak Zudan, perlindungan data pribadi sekarang mentok. Mentoknya kenapa? Karena DPR sama pemerintah berbeda pandangan dalam hal ini. Ini yang dalam hal mengenai fungsi badan penyelenggara data pribadi. Jadi nanti akan ada badan yang membuat aturan, yang mengawasi, kalau ada konflik dia yang menyelesaikan, begitu ya. Termasuk yang mengkampanyekan mengenai sosialisasi tentang pentingnya data pribadi. Itu namanya badannya seperti itu. Teman-teman DPR minta badan itu independen, seperti KPI, seperti KPU. Itu. Sementara Presiden minta bahwa badan itu harus bagian dari presidensial, bagian dari di bawah Presiden. Jadi bukan dipilih oleh DPR. Sudah ada 400 jabatan yang dipilih oleh DPR. Nah, persoalannya kalau saya begini, saya mengatakan begini, yang harus kita jawab, ini terakhir. Yang harus kita jawab, di masa yang akan datang, itu siapa yang akan banyak mengendalikan data pribadi di negara kita maupun di dunia? Negara atau korporasi? Negara mungkin Pak Zuldan, ya, dia mengendalikan data pribadi, tapi namanya data kependudukan. Data Dukcapil, data pendudukan saja. Tapi data yang terkait dengan selera ratusan juta rakyat Indonesia, apakah Pak Zudan punya? Enggak ada. Apakah BPJS punya? Enggak. BPJS juga punya cuman data orang-orang yang mendaftarkan di BPJS. Mungkin ada juga data yang agak berbahaya, yaitu data orang sakit. Bisa saja itu. Tapi apakah data tentang keinginan seperti apa yang diinginkan untuk bisnis masa depan? Seperti apa keinginan politis, apa ini pemimpin tahun 2024? Enggak ada. Nah, nggak dimiliki oleh Pak Zudan, nggak dimiliki oleh BPJS. Siapa yang memiliki? Korporasi. Korporasi itu siapa? Ya Google,
ya Facebook, Twitter, ya WhatsApp, Instagram, korporasi-korporasi global. Nah, kalau korporasi global itu menjadi surveillance capitalism, kira-kira lebih besar mana surveillance capitalism atau surveillance government? Kan orang khawatir nih, kalau nanti badannya tidak independen, badannya itu bagian dari eksekutif atau bagian dari presiden, nanti jangan-jangan pemerintah yang ngawasi. Pemerintah ngawasi dan tidak fair, tidak independen. Tapi sekarang kalau saya mengingatkan, ini yang akan dihadapi ke depan itu negara, seperti Pak Zudan CS tadi, atau yang akan dihadapi itu Mark Zuckerberg, mereka-mereka yang menguasai konten-konten dunia, yang punya YouTube, ya si Larry Page dan Sergey Brin yang memiliki Google, punya Android, atau itu. Nah, kalau seperti itu kira-kira siapa yang pantas untuk berhadapan dengan mereka? Lembaga independen atau negara? Nah, itu yang jadi masalah sampai sekarang belum selesai. Itu yang jadi masalah sehingga akhirnya terjadi kebuntuan. Demikian, terima kasih. Terakhir itu ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR mengenai kelembagaan atau badan yang akan mengelola pengawasan data pribadi itu. Pemerintah menginginkan di bawah presiden, DPR menginginkan independen mandiri. Nah, ini tepat sekali Pak Sukamta, walaupun pendek ini nanti tepat pada waktunya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Soal kebocoran, soal perlu investigasi, perlu mitigasi itu saya kira memang harus dilakukan. Nah, terus juga yang tadi disinggung soal Undang-Undang PDP itu diharapkan menjadi tongkat Nabi Musa ya, jadi solusi semua persoalan nih seolah-olah. Padahal sebetulnya itu salah satu saja. Nah, memang benar masih ada beberapa poin krusial yang menjadi perbedaan yang harus segera diselesaikan menurut saya, karena memang ini harus segera. Nah, sebetulnya poinnya ada dua yang gede banget itu ya. Salah satu yang disebut oleh Prof. Henry tadi, tapi itu menarik terkait dengan pertanyaannya. Jadi kalau ke depan itu yang paling berperan itu adalah surveillance capitalism atau government surveillance government. Nah, memang hari ini kita membahas yang paling besar memang data-data ini PSE itu milik pemerintah. Nah, persoalannya di dalam Undang-Undang PDP ini, draftnya pemerintah itu tidak atau belum mengatur konten yang terkait dengan agregasi data. Agregasi data itu nanti yang semua terkait dengan pengumpulan data oleh big company, multinational company itu, yang akan menjadi kapitalisme surveillance itu. Jadi DPR ingin agar agregasi data itu masuk gitu. Nah, di draftnya pemerintah belum masuk. Nah, kalau agregasi ini nggak masuk, mau berbusa-busa seperti apa ya, yang nanti surveillance kapitalisme itu nggak bisa diatur, nggak tercakup di dalam Undang-Undang PDP itu gitu loh. Nah, oleh karena itu kita ingin masukkan itu dan kemudian diatur bersama-sama antara pemerintah dengan lembaga. Pemerintah itu membuat regulasi, lembaga ini membuat pengawasan. Kalau bab seberapa kuat lembaganya, kita ini sudah punya contoh. Ada lembaga yang sekedar ada, tanda kutip ya, mohon maaf, ada lembaga ini itu yang ya ada komisi yang powerful seperti KPK. Nah, kita ini mau kasih power seperti apa kan tergantung undang-undangnya. Nah, yang kita inginkan adalah supaya tidak ada konflik kepentingan. Kayak misalnya kasus BPJS ini sekarang bocor 279 juta data, mudah-mudahan salah itu ya, tawaran-tawarannya itu bocor, itu kan raksasa itu jumlah datanya. Itu milik PSE-nya, pengelola sistem elektroniknya itu lembaga publik, pemerintah lah. Saya khawatir itu terjadi konflik kepentingan di situ. Nah, beda dengan misalnya
Kalau memang yang dimau yang powerful gitu, setingkat KPK atau sekuat KPK gitu, kan siapapun nanti swasta atau publik akan bisa tunduk kepada aturan yang dibuat oleh negara, sistem yang dibuat oleh negara yang dikomandani oleh satu badan ini gitu. Jadi ini perbedaan saya harapkan mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, bisa ditemukan titik temunya, karena memang urgensinya sudah dirasakan. Terima kasih Pak Bambang Senior.